Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya memajang foto keluarga di rumah atau menaruh foto makhluk hidup? Terima kasih. Pembahasan ini sudah tuntas diuraikan oleh para ulama. Bahkan ada beberapa tafsir yang spesifik membahas masalah ini. Misal Qawa'i'ul Bayan dengan fi ayatil ahkam, itu karya Syekh As-Sabuni, 3 jilid. Dalam salah satu pembahasan ayat spesifik membahas ini sampai ke patung dan sebagainya. Ini pembahasan tentang foto, ada 3 rincian ulama. 1, ada ulama yang menolak total gambar-gambar termasuk foto makhluk hidup yang ditampilkan secara total, kecuali dalam kondisi-kondisi yang darurat untuk identitas seperti KTP di paspor dan sebagainya. Oke? Itu satu pendapat yang pertama dulu. Kedua, ada yang berpendapat tentang kebolehannya secara mutlak, boleh-boleh saja, tidak ada masalah di sini. Mau foto keluarga sendiri misalnya, atau foto-foto tertentu seperti foto presiden misalnya, kan dipajang dan sebagainya, kan tidak menjadi keluarga inti dari seseorang, kan, kecuali keluarga inti beliau. Yang ketiga, ada yang melihat sebabnya. Kenapa dulu ada gambar-gambar yang terlarang, kenapa ada yang tidak terlarang? Yang tidak terlarang misalnya kayak tumbuhan, kan? Ada beberapa bagian yang diperkenankan tertentu. Nah, dilihat sebabnya. Karena pada masa itu terlarang, gambar-gambar tersebut disajikan untuk menampilkan pengkultusan yang melebihi batas kekaguman. Sehingga dari situ ada getaran-getaran kepada jiwa yang menghadirkan suasana, menampung provokasi setan, memberikan gambaran seakan-akan foto ini memberikan aura tertentu, atau minimal sedang menatap saya, seakan-akan terasa hidup dan sebagainya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga di beberapa kejadian kadang itu dijadikan sebagai penopang, pemberi semangat, penguat, jadi jimat, jadi macam-macam dan sebagainya. Maka para ulama memberikan sebuah dampak simpulan hukum golongan ketiga ini. Jika terbebas pada aspek yang ketiga ini dengan tujuan-tujuan maslahat, maka dia dibenarkan, boleh. Misal, saya memajang foto keluarga untuk memperkenalkan pada anggota keluarga saya dengan turunannya, ini loh keluarga kita. Saya punya ayah, kan? Saya lihat ayah saya, tapi anak saya nggak pernah lihat kakeknya. Karena saya SD lulus, ayah kami sudah meninggal. Gimana caranya supaya anak kami tahu kakeknya? Tunjukkan, ini kakek ya. Mirip Buya nggak? Ya. Saya belum tentu dikenal sama cucu saya, ya kan? Dipajang di keluarga misalnya, ini saya, ini istri, ini anak-anak dan sebagainya, kan? Nanti lahir cucu-cucu lihat, oh ini kakek, dan seterusnya. Untuk memperkenalkan boleh, sah. Untuk identifikasi ahli waris boleh, supaya ada pembuktian ini ahli warisnya, ini bagian mahramnya dan sebagainya, sah digunakan. Yang tidak boleh apa? Dengan memajang foto Ustadz Adi Hidayat. Nah, misalnya akan ada kekuatan tertentu, itu yang nggak boleh, ya kan? Foto ayah Anda nggak pernah dipajang. Anda yang nggak punya hubungan sama Ronaldo dipajang fotonya, misalkan. Jelas gak? Nah, ini yang ketiga. Nah, yang ketiga ini dianggap oleh sebagian ulama-ulama yang kekinian pula itu lebih moderat. Artinya apa? Lebih masuk dari struktur istinbat ahkamnya, perumusan hukumnya, lebih mudah dipahami berdasarkan sebabnya. Kalau yang pertama tadi biasanya ulama yang sikap hidupnya terbatas, yang penting saya ingin jalani hidup sampai meninggal, gak pengen aneh-aneh gitu. Jadi ketika ngelihat gambar takut setan masuk, kasih provokasi seakan-akan ngasih itu hidup, itu begini. Nah, pengen tidak terjebak pada yang begitu.
Makanya mengambil yang pertama itu untuk membatasi aktivitas hidup supaya fokus di bidang hidupnya sampai meninggal. Ada yang begitu. Di Timur Tengah ada ulama yang gak mau difoto pun ada, gak mau difoto. Tuh. Karena apa? Tadi fokus hidupnya di situ aja, gak bergaul dengan yang lain. Keluar pun agak jarang. Orang yang datang ke situ. Nah, itu dihargai. Jelas? Kita hormati. Nah, tapi pada yang kedua pun nggak boleh kemudian sewajarnya. Ada kebaikannya, tapi nggak bisa dianggap ringan seringan-ringannya, memudahkan boleh semua, tidak. Ada batasan-batasannya. Maka yang ketiga ini dianggap lebih ideal. Jadi kalau ada foto-foto atau gambar-gambar, yang pertama tidak bertentangan dengan hukum syariat langsung. Misal aurat yang terbuka, nggak boleh pajang-pajang aurat terbuka. Ya, kalau pakai foto keluarga tolong tertutup ya, supaya tidak harus mengoreksi lagi di masa depan. Karena ada yang setelah berubah foto-foto yang dihapusin semua, ya. Nah, sama, pakai tutup auratnya yang ditutup, yang baik, yang rapi, supaya nanti terpajangnya juga baik, dilihatnya baik, diperkenalkannya juga baik. Ya, ini foto mama. Kok mama dulu nggak pakai jilbab? Kenapa mah? Nah, nanya tuh, mau jawab apa? Udah kan? Rapiin dulu semua. Dah. Foto istri di foto pajang ini boleh? Boleh. Asal istri sendiri, bukan istri orang. Kualifikasinya dihadirkan. Jadi satu, yang tidak bertentangan langsung dengan syariat. Yang kedua, ada manfaat yang langsung didapatkan. Kalau nggak ada manfaat, nggak perlu, untuk apa? Jelas? Baik ya. Dulu kalau ulama-ulama dulu sedang futur, gelisah, nggak enak, datang ke majelis ulama lain. Majelis ulama lain. Hanya untuk lihat aja wajahnya, balik lagi. Lihat, balik lagi. Sudah, tentram. Nah, sekarang jarak agak jauh. Kadang-kadang apa? Yang diambil fotonya, lihat. Hanya untuk lihat. Untuk ketentraman aja. Tidak menghadirkan pengaruh ini, pengaruh itu, tidak. Karena melihat tuh kayaknya kerasa beda. Ingat ke Allahnya kuat. Bukan karena fotonya, tapi ingat ke Allahnya lebih kuat. Yang begitu apakah boleh? Boleh. Yang tidak boleh mengkultuskan. Paham? Baik. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.